anak-anak yang salih dan salihah? Semoga Ananda salih dan salihah selalu sehat sehingga selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu sirah nabawiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, Nak, untuk menuntut ilmu bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang sirah nabawiyah asal mula Zamzam. Apakah anak-anak sudah mulai penasaran dengan kisah yang penuh hikmah ini? Sebelum kita memulai kisah asal mula air Zamzam, Ustazah ingatkan kembali zil-zil kita bersama-sama. Semangat belajar sirah nabawiyah, semangat memahami, mengetahui, dan menjalankan sunnahnya. Ananda yang solih dan solihah, pernahkah kalian mengetahui orang-orang yang pulang dari haji atau dari Mekah, mereka biasanya membawa buah tangan atau oleh-oleh apa, Nak? Betul. Ada yang biasanya membawa kurma, kemudian betul sekali, salah satunya adalah air Zamzam. Apakah anak-anak solih dan solihah tahu asal mula air Zamzam? Mari kita simak kisah berikut ini ya solih dan solihah. Anak-anak yang solih dan solihah, setelah banjir bandang itu terjadi, keadaan Jazirah Arab sangat tandus dan kering, termasuk wilayah Hijaz. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim yang saat itu tinggal di Hebron, wilayah Palestina, untuk membawa anak dan istrinya, yaitu Ismail dan Hajar, ke tanah Hijaz. Saat itu, Ismail berusia kurang lebih 2 tahun. Mereka kemudian berangkat menunggang unta yang bergerak atas petunjuk Allah. Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa daerah yang akan mereka datangi berada di dekat Baitul Haram. Sesampainya di sana, Bunda Hajar dan Ismail diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Saat itu Bunda Hajar bertanya, "Apakah kau yakin akan meninggalkan kami di sini?" Padahal pada saat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan di tanah Hijaz. Tanahnya gersang, tandus, panas, tidak ada pohon, dan bahkan tidak ada air. Kemudian Nabi Ibrahim hanya terdiam saja. Lalu Bunda Hajar bertanya lagi, "Nak, apakah ini adalah perintah Allah?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah." Akhirnya Bunda Hajar bersedia tinggal di sana. Suatu hari perbekalan mereka pun menipis dan hampir habis. Bunda Hajar kemudian mencari sumber kehidupan. Beliau berlari dari sofa ke Bukit Marwah untuk mencari sumber kehidupan. Ternyata sesampainya di Bukit Marwah tidak ada sumber kehidupan sama sekali. Akhirnya Bunda Hajar kembali lagi ke Bukit Sofa. Bunda Hajar pun tidak menemukan sumber kehidupan. Lalu, kemudian Bunda Hajar berlari lagi ke Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah hingga begitu seterusnya atau sebanyak 7 kali bolak-balik. Bunda Hajar bolak-balik 7 kali ke Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah. Jarak dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah sejauh 400 meter. Bisa dibayangkan ya Ananda solih dan solihah? Betapa lelahnya Bunda Hajar saat itu ketika berlari bolak-balik dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah sejauh 400 meter. Dan dilakukan oleh beliau sebanyak 7 kali.
Masya Allah. Bayangkan nak, 400 meter dikalikan 7. Berapa jarak yang ditempuh Bunda Hajar? Betul sekali, sekitar 2,8 kilometer atau 2.800 meter. Saat itu kondisi panas dan di tempatnya adalah gersang. Kemudian Bunda Hajar berlari-lari kecil, tentu menghabiskan tenaga yang banyak ya nak. Tiba-tiba Bunda Hajar terkejut karena mendengar suara tangisan Ismail. Sesampainya di tempat Ismail, Bunda Hajar terheran-heran karena di dekat bawah tumit kaki Nabi Ismail terdapat genangan air yang semakin lama semakin banyak. Ternyata air tersebut berasal dari kepakan sayap dari malaikat Jibril. Masya Allah ya anak-anak. Kemudian Bunda Hajar membendung dengan kedua tangannya sambil berkata, Zam-zam, yang artinya berkumpul atau berkumpullah air-air itu. Akhirnya, dengan air itulah Bunda Hajar dan Nabi Ismail dapat bertahan hidup atas izin Allah. Anak-anak yang solih dan solihah, begitulah kisah asal mula air Zam-zam. Semoga kisah asal mula air Zam-zam semakin menambah semangat kita dalam menuntut ilmu sirah nabawiyah. Ananda yang solih dan solihah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar kembali tentang asal mula kota Mekah. Tentu anak-anak sudah mulai penasaran ya? Semoga Ananda solih dan solihah semua selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin. Semangat belajar sirah nabawi ya. Semangat memahami, mengetahui, dan menjalankan sunnahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.